Cerita dimulai sekitar 20.000 tahun yang lalu, di mana hidup manusia bergantung sepenuhnya pada alam dan kemampuan berburu. Suku Tao tengah bersiap menghadapi musim dingin dengan melakukan perburuan besar. Mereka harus mendapatkan cukup daging agar bisa bertahan hidup di musim dingin. Bagi Kedah, ini adalah perburuan pertamanya. Wajahnya masih ragu, hatinya belum sepenuhnya siap. Ibunya khawatir. Tapi ayahnya, sebagai pemimpin suku Tao, meyakini bahwa ini adalah waktunya Kedah belajar. Perjalanan panjang dimulai. Mereka berjalan jauh melewati padang dan tebing. Di suatu malam, seekor babi hutan tertangkap. Kedah diminta ayahnya untuk menghabisinya. Disitulah keberanian Kedah diuji. Kedah yang masih lugu tidak mampu melakukannya, bahkan untuk membunuh seekor babi hutan yang sedang sekarat sekalipun. Di alam yang liar ini mereka semua harus waspada akan bahaya yang selalu mengintai. Perjalanan dilanjut menuju tempat perburuan. Setelah menempuh perjalanan panjang, kawanan bison berhasil ditemukan. Perburuan dimulai. Kepanikan para bison memicu kekacauan. Kedah tertanduk, kemudian terseret. Tubuhnya terlempar. Ia jatuh jauh ke tebing. Sempat tergantung tapi akhirnya dia jatuh dan mendarat di tepi tebing. Ayahnya tidak bisa berbuat banyak karena tebing terlalu tinggi. Hanya menunggu dan berharap, hingga akhirnya mereka mengira Kedah sudah mati. Kedah selamat dari kecelakaan itu. Ia bangun dengan tubuh penuh luka, dan tak ada siapa-siapa. Hujan deras menimbulkan banjir di bawah tebing. Dia berusaha turun dari tepi tebing dengan melompat ke dalam derasnya arus banjir. Karena kakinya patah, Kedah membuat penopang kaki dari ranting dan kulit pohon. Dengan susah payah, dia mulai berjalan, mencoba kembali ke tempat perburuan. Sekarang dia sendiri, di alam liar, jauh dari kampung halamannya.
Ia tidur di atas sebuah pohon kering agar terhindar dari bahaya. Suatu hari, bahaya lain datang. Sekelompok serigala menyerangnya. Ia berhasil melukai salah satu serigala. Serigala yang terluka ditinggal oleh kawanannya dan terbaring lemah. Kedah mendekat. Awalnya ingin menghabisinya, tapi ia ragu. Matanya melihat seperti ada sesuatu yang sama pada serigala itu. Ditinggalkan, rasa sakit, rasa takut, sama seperti dirinya. Akhirnya Kedah tidak jadi membunuh serigala itu. Dia mencari tempat aman dengan membawa serta serigala itu. Di dalam sebuah gua, mereka memulihkan diri. Kedah mengobati lukanya dan juga merawat serigala itu, memberinya makan dan minum. Awalnya, mereka belum saling percaya dan masih saling curiga, tapi dengan kesabaran, serigala itu mulai luluh. Mereka berkomunikasi layaknya saling mengerti. Kedah menamai serigala itu Alpha. Di alam yang sunyi dan dingin, akhirnya Kedah tidak lagi sendirian. Waktu berlalu hingga musim dingin hampir tiba. Saatnya Kedah kembali ke kampung halamannya. Sebelum jalanan dan petunjuknya terhalang oleh salju. Begitupun dengan Alpha, dia juga harus kembali ke kawanannya. Tapi mereka tidak berpisah. Alpha malah mengikuti Kedah. Akhirnya, Kedah dan Alpha berjalan bersama mencari jalan pulang. Mereka berburu bersama, berbagi makanan, dan saling menjaga. Siulan ini sebagai isyarat untuk memanggil Alpha. Sekarang mereka seperti dua makhluk yang sebelumnya asing, tapi kini tak terpisahkan. Di suatu malam, mereka didatangi kawanan serigala lainnya. Alpha seolah berkomunikasi dengan serigala itu untuk tidak menyerang Kedah. Kemudian, Alpha kembali ke kawanannya. Sekarang Kedah sendiri dan melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, Kedah menyeberangi danau beku. Es pecah. Ia terperosok ke dalam air dingin. Alpha yang di saat bersamaan ada di lokasi, datang menolong Kedah dengan menariknya keluar dari air es. Alpha kembali. Tidak memilih kawanannya, tapi memilih Kedah. Ujian mereka belum selesai. Mereka dikejar sekawanan hiena yang lapar. Mereka berlari,
kemudian berlindung di dalam gua yang membeku. Di dalam gua, mereka kembali diserang singa purba. Seketika Alpha melindungi Keda dari serangan singa itu. Mereka selamat, namun Alpha terluka parah. Meski lemah, mereka terus melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya melihat tanda petunjuk jalan ke kampung halaman. Langkah Keda semakin lemah, tapi dia terus berjalan dengan Alpha di sampingnya. Ketika mereka tiba, semua orang terdiam. Keda kembali, masih hidup, dan tak sendiri. Beberapa minggu kemudian, Alpha melahirkan anak-anaknya. Kisah ini adalah asal mula ikatan antara manusia dan sahabat berbulu pertamanya.